Sebuah kehikmatan melintas di mata cantik dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, di mana kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga yang sangat besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. Binatang kalajengking naga racun langit perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiao Yan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa, "Aku bertanya-tanya mengapa kamu punya nyali untuk menyerahkan dirimu ke tempat ini. Anda sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Douzong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari Anda." Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. "Oh, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Selama kamu tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, apalagi hanya meminta satu hal. Bahkan jika Anda menuntut lebih, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda." Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung sedikit kebencian saat dia menatap tubuh memikat dokter peri kecil. Dia belum pernah bertemu wanita yang bisa memikatnya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas mengerti bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Hanya aroma dirinya akan menyebabkan jiwanya berdebar-debar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. "Kalau begitu, tolong serahkan monster core MU padaku." Tatapan binatang kalajengking naga racun langit menyebabkan kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil sementara dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan binatang kalajengking naga racun langit perlahan menegang saat kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang." Jika itu adalah orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona oleh Anda. Oleh karena itu, pelanggaran saya ini akan dibayar kembali oleh pria di samping Anda. Sayap naga di belakang binatang kalajengking naga racun langit dikepakkan setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiao Yan menyipit saat tubuh binatang kalajengking naga racun langit menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. "Ci!" Kaki Xiao Yan yang menarik diri baru saja mendarat ketika tangan dengan kuku merah darah dan tajam merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam pekat muncul di ruang tempat tangan itu lewat. "Hah!" Ruang kosong di depan mengeluarkan, terkejut saat serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara, "Suoos," saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiao Yan. Ekor kalajengking yang sangat tajam telah muncul. Ujung tajamnya mengandung warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. "Ci!" Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu menembus dahinya, tetapi tidak ada darah segar yang muncul. Bayangan? Kejutan segera melintas di mata binatang kalajengking naga racun langit ketika dia melihat pemandangan ini.
Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiao Yan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. Binatang kalajengking naga racun langit juga merasa terkejut saat melihat Xiao Yan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar douki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin kencang yang menusuk telinga. Hehe, gadis cantik kecil, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudahnya memblokir pilar douki ungu keabu-abuan. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Karena Anda telah datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiao Yan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh keras yang jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh menyebar. Segera, suara amukan bisa terdengar. Xiao Yan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara-suara itu berasal, dan mereka melihat garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas racun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan racun. Hati-hati, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran dewa jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam secara bertahap mendekat saat dokter peri kecil sedang berbicara. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan monster beracun yang padat. Awan racun yang teraglomerasi di udara terbentuk dari nafas monster beracun ini. Mata Xiao Yan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan monster beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang kalajengking naga racun langit ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 douzong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak kamu sampai di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menangani monster beracun ini. Serahkan binatang kalajengking naga racun langit untuk ditangani oleh boneka setan bumi dan Tuan Tuayao. Kemungkinan mereka akan benar-benar menghiburnya. Xiao Yan hanya tersenyum tipis di hadapan kesombongan dari binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikan jarinya dan boneka iblis bumi muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zunse perlahan melayang keluar. Ceka-ceka, anak kecil, kau benar-benar menganggapku terlalu tinggi tentang diriku yang dulu. Kamu telah menemukan orang yang merepotkan. Tian Huo Zunse melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini sepertinya lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Saya tidak punya pilihan. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast dibutuhkan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Huo Zunze sejenak membosankan saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah baiklah. Teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, saya sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tian Huo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia harus bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kekurangan ini karena ketidakmampuannya untuk menggunakan douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiao Yan menunjuk ke boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari boneka iblis bumi saat ini tidak kalah dengan douzong bintang 8.
Dengan bantuannya, Tian Huo Zunze akan lebih percaya diri saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit menegang sedikit ketika Tian Huo Zunze dan boneka setan bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, "Jadi, kamu sudah siap?" Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunze dan berkata, "Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua monster beracun ini." "Aye, tidak masalah. Dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya." Tian Huo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. Orang tua tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Anda berani menyentuh saya? Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan padat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang suku Magical Beast ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno. Itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Jarang ada orang di benua Douki yang telah melihat jejak keberadaan yang begitu legendaris. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk hubungan dengan naga Void kuno misterius ini adalah indikasi bahwa mereka kuat. Mereka sama seperti binatang kalajengking naga racun langit di depan. Kekuatan bintang 8 Douzong dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Douki. Apalagi, suku naga kalajengking ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan naga Void kuno. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Phoenix Iblis Surga, mereka dapat dianggap sebagai peringkat teratas. Xiao Yan tidak berharap binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota dari suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang setelah hal-hal berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini sebagai anggota dari suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga Void kuno, kemungkinan Xiao Yan masih tidak punya pilihan selain menyerang. "Pak Tua Yao, tolong serang!" Mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata hampa kosong dari boneka iblis bumi di samping setelah kata-kata terakhir Xiao Yan terdengar. Cahaya perak pada tubuh cerahnya menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka setan bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia dengan marah tertawa, "Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut." Tubuh ilusi Tian Huo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. "Haha, semut. Jika aku yang lama tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mata diriku yang dulu. Meskipun demikian, aku yang dulu pasti akan mengambil darah esensimu hari ini." Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tian Huo Zunze memberi pukulan pada binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Xiao Yan dapat melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang Magical Beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu? Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. "Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang itu." "Apa yang kamu katakan?"
Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiao Yan sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di dalam kerumunan itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan terjatuh. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh. Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Jika tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah bergema. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke binatang kalajengking naga racun langit. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. 3 ahli dengan kekuatan bintang 8 Douzong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang ketua memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membalikkan badan. Serahkan padaku. Kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Douk yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang dua gemuk dan kurus itu. Gadis kecil. Anda mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Lemak besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang. Pilar Douk yang besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Percikan api keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Gan Hou, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul.
Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara, "Swoos," saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, dua uki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api hati jatuh dipisahkan dari api teratai hati berkilau sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati yang jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa Magical Beast. Engah! Engah! Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang itu. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan api hati semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila Magical Beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, Magical Beast yang memiliki kecerdasan itu adalah minoritas. Sebagian besar Magical Beast hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu maju. Namun, di bawah serangan skala besar api hati dari api hati jatuh, setiap Magical Beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meskipun ini masalahnya, masih ada Magical Beast yang tak henti-hentinya menerobos tanpa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil. Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak Magical Beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas Magical Beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical Beast ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasa takut. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo Zunse dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan inti api teratai hijau dan sekali lagi membentuk api teratai hati berkilau. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari api teratai hati berkilau,
Setelah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi. Binatang kalajengking naga racun langit, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang binatang kalajengking naga racun langit tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Grup. Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara "Cici" muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan. Dalam mimpimu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara, "Cici." Melolong. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahan. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang.